Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arun Al-Harits dengan NIM 23020560202. Pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu terkait antarmuka microcontroller. Simak berikut penjelasannya. Baik, jadi di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian antarmuka komunikasi, antarmuka input dan output, dan antarmuka sensor dan aktuator. Yang pertama itu ada pengertian antarmuka microcontroller, di mana mekanisme komunikasi antara microcontroller dan perangkat eksternal seperti sensor, aktuator, dan modul komunikasi. Antarmuka ini memungkinkan microcontroller untuk mengontrol dan menerima data dari berbagai perangkat. Teknologi ini sering digunakan dalam sistem tertanam seperti Internet of Things atau IoT, robotika, dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi proses. Jadi yang pertama itu ada Internet of Things atau IoT, konsep di mana perangkat elektronik saling terhubung melalui internet untuk bertukar data secara otomatis. Yang kedua ada robotika, bidang yang berfokus pada desain dan implementasi robot untuk berbagai aplikasi, mulai dari manufaktur hingga layanan kesehatan. Yang ketiga ada otomatisasi, di mana proses penggunaan teknologi ini mengontrol dan mengoperasikan sistem tanpa intervensi manusia. Yang kedua ada antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi memungkinkan microcontroller untuk bertukar data dengan perangkat lain menggunakan berbagai protokol komunikasi. Pertama itu ada SPI atau Serial Peripheral Interface, digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti LCD, sensor suhu, dan memory flash dengan kecepatan tinggi melalui komunikasi master-slave. Yang kedua ada I2C atau Integrated Circuit, memungkinkan komunikasi antar perangkat dengan hanya 2 jalur, sering digunakan untuk sensor seperti BMP180, EEPROM, dan layar OLED. Yang ketiga ada UR atau USAR, digunakan untuk komunikasi serial seperti Bluetooth, GPS, dan USB. Dan selanjutnya ada Ethernet atau Wi-Fi, memungkinkan konektivitas jaringan dan komunikasi jarak jauh, sering digunakan dalam modul seperti ESP8266 dan ESP32 untuk aplikasi IoT dan cloud computing. Selanjutnya ada antarmuka input atau output. Antarmuka input atau output memungkinkan microcontroller untuk membaca data dari sensor dan mengontrol perangkat lain. Yang pertama itu ada digital input atau output, digunakan untuk mengontrol perangkat seperti LED, relay, dan motor dengan sinyal logika high atau low. Dan yang kedua ada analog input atau ADC, analog to digital converter, digunakan untuk membaca nilai dari sensor analog seperti potentiometer dan sensor suhu LM35 yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk digital oleh microcontroller. Dan yang ketiga ada PWM atau Pulse Width Modulation, digunakan untuk mengontrol kecerahan LED, kecepatan motor, dan buzzer dengan cara mengatur lebar pulsa sinyal. Yang terakhir ada antarmuka sensor dan aktuator. Sensor dan aktuator memungkinkan microcontroller untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sensor adalah perangkat yang mendeteksi perubahan fisik dalam lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik. Yang pertama itu ada sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembaban. Yang kedua ada sensor jarak HC SR04 untuk mengukur jarak dengan sensor ultrasonik. Yang ketiga ada sensor cahaya atau LDR, Light Dependent Resistor, untuk mendeteksi intensitas cahaya. Dan yang keempat ada sensor gas MQ2 untuk mendeteksi keberadaan gas seperti LPG dan asap. Selanjutnya ada aktuator, perangkat yang mengubah sinyal elektronik menjadi aksi fisik. Adapun macam-macam aktuator seperti motor DC atau servo digunakan untuk menggerakkan mekanisme tertentu seperti roda atau robot. Dan ada juga relay, digunakan untuk mengontrol perangkat listrik dengan arus tinggi. Selanjutnya ada LCD, digunakan untuk menampilkan informasi atau data yang diproses oleh microcontroller. Baik, itu saja materi terkait antarmuka microcontroller yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.